Baik teman-teman, di sini saya akan melakukan praktikum mandiri untuk mata kuliah nutrisi tanaman, di mana di dalam perintahnya dalam praktikum ini disuruh untuk melakukan suatu percobaan pada tanaman yang diberi 3 perlakuan berbeda. Pertama-tama di sini saya akan mencangkul tanah untuk sebagai media tanam. Di sini saya menggunakan polybag yang ukuran 2 kilo. 2 kilo. Nantinya ini akan saya isi tanah full. Kita lanjut untuk mencangkul tanah. Teman-teman, di sini saya menganggap tanah ini subur karena di samping saya mencari tanah ini merupakan kandang babi. Kemungkinan besar di sini bekas-bekas sisa kotorannya masih ada. Jadi saya anggap subur. Iya, baik teman-teman, kita lanjut ke bagian penanaman. Di sini ini bisa kita lihat, ini merupakan indukan pertama yang saya gunakan. Ini sudah saya tanam sekitar bulan Juni atau bulan 6. Sudah menghasilkan 3 anakan. Di sini yang saya akan jadikan sampel ini. Ini anakan pertama, anakan kedua, dan anakan ketiga. Untuk mengetahui perbedaan setiap sampel, saya kasih lambang. Kalau yang warna biru ini sebagai sampel yang menggunakan pupuk, yang pupuknya yang sesuai dengan anjuran. Kemudian ini bekas kabel listrik. Ini untuk mengetahui tanaman yang kedua, yaitu menggunakan pupuk tetapi tidak sesuai anjuran dosis. Kemudian yang ketiga, saya menggunakan pipet untuk sirup. Ini sebagai lambang tanaman yang tidak menggunakan pupuk apa-apa. Baik teman-teman, tanaman ini tadi akan saya simpan di sini. Saya letakkan di sini agar tidak terhindar dari cahaya matahari langsung. Baik teman-teman, di sini saya melakukan pengukuran saat pertama saya nanam. Di sini untuk tanaman yang nantinya dikasih pupuk menggunakan dosis yang dianjurkan, tinggi tanamannya itu 7 cm. Kemudian tanaman kedua yang diberi pupuk tetapi tidak sesuai dengan dosis anjuran. Ini kita lihat sekitar 4,5 cm. Kemudian tanaman ketiga tidak ada menggunakan pupuk apa-apa. Di sini 12 cm. Baik, ini nanti akan saya kasih pupuk organik cair atau POC. Ini bukan pupuk organik cair, tapi pupuk hayati cair. Ini dari organisme. Yang pertama itu pupuk hayati GLB sama pupuk hayati POMI. Kenapa saya menggunakan pupuk ini? Karena dari awal saya tidak menggunakan pupuk yang kimia, yaitu dari bekas kandang babi tadi itu tanahnya. Jadi saya pikir tidak perlu menggunakan pupuk kimia, saya langsung menggunakan pupuk organik cair.
Baik teman-teman, untuk pupuk hayati ini bukan disemprotkan pada tanamannya terlebih dahulu, tetapi saya pupuk cair ini saya kucurkan di bagian tanah tempat tanaman ini ditanam. Untuk tanaman yang sesuai dengan dosis anjuran, saya kasih pupuk hayati POMI itu sekitar 20 mili. Ini dikucurkan di sekitar bagian tanaman, tetapi bukan di tanamannya. Nah, itu untuk tanaman yang sesuai dengan dosis anjuran. Kemudian untuk tanaman yang diberi pupuk tetapi tidak sesuai dengan dosis anjuran, itu saya kasih sekitar 5 mili. Untuk POMI. Kemudian saya juga menggunakan pupuk GLB hayati. Ini digunakan untuk mengikat unsur hara N dan P dan K pada tanaman. Untuk dosis sendiri saya samakan, yaitu untuk GLB ini saya menggunakan sekitar 20 mili GLB untuk satu tanaman. Dan perlakuan yang kedua sama, saya menggunakan sekitar 5 mili untuk tanaman yang tidak sesuai dengan dosis anjuran. Kemudian yang terakhir ini tidak saya kasih perlakuan apa-apa, tidak diberi pupuk atau pupuk hayati. Sekian dari saya minggu pertama, kita lanjut nanti ke minggu yang kedua. Baik teman-teman, kembali lagi di sini saya akan mengukur tanaman yang sudah saya tanam pada tanggal kisaran tanggal kurang lebih tanggal 12 13 tanggal 13 November 2020. Itu saya mulai menanam dan pada hari ini merupakan tanggal 28 November. Yaitu kisaran sudah sekitar 2 minggu lebih. Tanaman ini tidak saya ukur karena saya melihat perkembangannya itu sama dan sama saja, jadi saya tidak melakukan pengukuran tapi hanya melakukan penyiraman. Penyiraman pun saya lakukan ketika hari tidak hujan. Tetapi pada bulan November ini sering terjadi musim hujan, jadi saya jarang untuk menyiram tanaman. Baik, kita kembali lagi untuk mengukur tanaman. Majukan. Nah, teman-teman, di sini ini merupakan tanaman yang menggunakan dosis pupuk yang anjuran. Kita bisa lihat ini jumlah daunnya sudah ada 4 daun, sama sudah ada tolon yang keluar, anakan yang keluar. Ini kita lihat tingginya kurang lebih 10 cm. 10 cm. Oke. Kemudian tanaman yang kedua, ini juga sampel yang menggunakan pupuk tetapi tidak sesuai dengan dosis anjuran. Bisa kita lihat di sini juga daun tanamannya ada 4, tetapi menurut saya ini daunnya lebih hijau, lebih tinggi dan lebih besar daripada yang dosis anjuran. Saya tidak tahu ini kenapa bisa begini, tetapi inilah yang terjadi. Oke. Untuk tinggi tanaman ini sekitar kurang lebih juga 10 cm. Kemudian tanaman yang tidak ada diberi pupuk apa-apa, ini sudah 3 daun tanamannya.
9 cm. Kita sudah mengukur tinggi tanamannya teman-teman. Kemudian kita pada minggu ini hampir minggu ketiga, tanggal 28 November kita akan berikan pupuk lagi. Masih pupuk yang sama, kita menggunakan pupuk POMI dan pupuk GLB. Kemudian saya menggunakan hand sprayer yang kecil yang ukuran 2 liter. Pertama-tama kita menggunakan dosis yang 20 ml yang sesuai dengan dosis anjuran untuk 2 liter air. Teman-teman, untuk pupuk hayati cair ini sendiri, yang ini dikhususkan untuk buah pada tanaman. Jadi saya menggunakan pupuk ini untuk merangsang buah. Kemudian pupuk GLB. Ini pupuk GLB dengan hayati POMI ini saya gabung. Sama 20 ml dengan air 2 liter. Oke. Teman-teman, langsung saja menyiram tanaman kita, memberinya pupuk saya. Ini saya sampai saya basahkan daunnya untuk pemupukan ini. Oke. Mungkin ini kan masih banyak, ini masih bisa digunakan untuk pengukuran minggu terakhir. Kemudian untuk yang dosis kedua, kemarin juga digunakan pada minggu tanggal 12, kalau tidak salah itu menggunakan dosis sekitar 5 mili. Nah, di sini kita akan menggunakan 5 mili lagi untuk dengan dosis yang sama. Oke. Saya tidak menggunakan hand sprayer ini, saya langsung mengucurkannya di bagian tanaman. Oke. Ini saya cucurkan di bagian tanamannya. Kemudian ini 5. Oke, selesai untuk pemberian pupuk teman-teman. Oke, ini kita simpan lagi, nanti kita simpan di rumah. Juga ini simpan juga nanti dengan peralatannya. Oh iya teman-teman, lupa alat yang saya gunakan pada minggu kemarin itu ada gunting, ada meteran. Oke teman-teman, sekian untuk hari ini. Kemudian kita lanjutkan pengukuran pada minggu terakhir. Itu saya perkirakan sekitar tanggal 18 Desember. Kemungkinan tanaman sudah berumur hampir 2 bulan.
Oke teman-teman, sekian, terima kasih. Uh, Oke teman-teman, ini merupakan hari terakhir saya melakukan pengukuran. Hari ini tanggal 18 Desember. Ini sekitar pukul 10 pagi. Saya akan melakukan pengukuran yang terakhir. Oke, saya lupa menjelaskan pada awal saya melakukan praktik ini, saya menggunakan alat-alat seperti meteran, terus ada gunting, pupuk hayati cair, sama hand sprayer. Oke, kita lanjut saja ke pengukurannya. Oke teman-teman, di sini pada tanaman yang pertama dengan dosis anjuran kita bisa lihat ini tanahnya sudah menurun karena sudah hampir 2 bulan, jadi tanahnya sudah mulai surut. Ini simbol yang saya masukkan di sini untuk mengetahui ini tanaman dengan perlakuan apa. Ini perlakuan menggunakan pupuk anjuran sesuai dengan anjuran. Untuk tanaman ini teman-teman, di sini sudah ada 4 daun yang masih tumbuh, tetapi sudah saya potong sekitar 2 daun. Ini masih ada tunggul daunnya. Oke. Kemudian ini teman-teman, sebenarnya sudah ada berbuah tanaman ini, ada 2, tetapi sudah masak kemarin tapi sudah dimakan. Untuk tanaman ini sudah berbuah 2, kisaran besarnya sekitaran bola kecil kayak gini. Untuk pengukurannya kita ukur tinggi tanamannya. Sekitar 13 cm. Itu tanaman yang pertama. Kemudian tanaman yang kedua teman-teman, ini juga tanahnya sudah mulai surut sekitar 2 bulan lebih, ya hampir 2 bulan maksud saya. Ini yang saya heran teman-teman, pada tanaman yang kedua tidak menggunakan pupuk dosis anjuran, tetapi di sini hidup lagi sekitar 2 batang jadinya. Sudah hidup 2 batang. Ini saya nggak tahu kenapa bisa 2 gini, tapi pas saya lihat pada minggu ini tanaman sudah seperti ini. Daunnya yang ini sudah ada 7 daun. Ini tadi perlakuan dengan pupuk tetapi tidak sesuai dengan dosis anjuran. Jumlah daun yang masih hidup di sini ada 7, tetapi juga sudah saya potong ada sekitar 2 daun. Ini juga masih ada potongannya, sisa potongnya. Inilah perlakuan yang kedua dengan dosis yang tidak sesuai dengan anjuran. Untuk pengukuran tinggi tanaman, ya sekitar 17 cm. Kemudian teman-teman, ini perlakuan yang tidak menggunakan pupuk apa-apa. Bisa kita lihat ini dia berbuah teman-teman, satu anuknya ada bukan berbuah tetapi ada stolon yang hidup. Kemarin sudah saya pindahkan juga stolonnya. Ini jumlah daunnya masih 3 dan tinggi tanamannya juga tidak berubah teman-teman. Ini masih tingginya ya 8 cm, masih dengan minggu yang kemarin kalau tidak salah. Minggu tanggal berapa kemarin melakukan pengukuran yang kedua. Baik teman-teman, sebenarnya saya bingung pada
praktik saya kali ini. Kenapa? Karena perlakuan yang menggunakan pupuk dengan dosis anjuran, perlakuan dengan menggunakan pupuk yang tidak sesuai dengan dosis anjuran dan tidak menggunakan pupuk apa-apa, yang lebih bagus tanamannya itu menurut saya yang pada perlakuan kedua, yaitu tidak menggunakan dosis pupuk yang sesuai anjuran. Ini saya juga tahu kenapa penyebabnya jadi seperti ini, kenapa yang perlakuan dua hasilnya lebih baik dari perlakuan yang pertama. Dilihat dari tinggi tanaman, jumlah daun, tetapi kurangnya pada perlakuan dua ini tanaman belum berbuah. Kalau perlakuan yang pertama dengan dosis anjuran tadi, tanaman sudah berbuah. Oh ya teman-teman, tadi saya pada pertama saya melakukan penelitian ini saya lupa menjelaskan alat-alat yang saya gunakan. Pertama itu saya menggunakan cangkul, kemudian polybag ini, polybag yang ukuran 2 kilo. Kemudian bahannya bibit stroberi dan tanah sebagai media tanam. Oh ya, ini juga meteran sebagai alat untuk ukur. Kemudian hand sprayer sebagai alat untuk nyemprot, dan gunting alat untuk memotong pada bagian pertama yang bulan lalu untuk memotong stolon untuk ditanam. Mungkin ini saya juga perlihatkan saya melakukan penyemprotan lagi untuk tanaman saya. Ini sisa yang minggu lalu, pokoknya penyemprotan kedua. Ini masih sisanya tidak saya gunakan lagi. Saya lakukan lagi penyemprotan pada yang penyemprotan kedua. Oke teman-teman, sini saya basahkan semua. Juga saya beri bagian tanahnya karena di dalam pupuk yang disebut pupuk Hayati GLB ini untuk mengikat ada jenis mikroba untuk mengikat unsur Hara N, P dan K pada tanah. Jadi saya kucurkan bagian tanahnya juga, saya kasih pupuk, saya basahkan sampai basah pokoknya, bukan lembab lagi tapi basah, memang basah. Saya kasih banyak. Oke. Karena saya tahu ini tanaman sudah berbuah, kemungkinan tadi kan dengan pupuk yang pertama itu pupuk Hayati Pomi ini sebagai perangsang buah tanaman. Oh ya, lupa, untuk pupuk Hayati ini baik diberikan sebenarnya pH kisaran 3 sampai 8. Di sini sudah ada petunjuknya, pH-nya menggunakan pH 3 sampai 8. Berarti baik pH tinggi maupun rendah, pupuk Hayati ini masuk. Tapi jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi. Nah, kemudian yang ini di sini tidak diberitahu pH berapa, tetapi ya memang saya di sini menggunakan tanah yang dekat dengan kandang babi, jadi pH-nya tidak saya ukur, tetapi saya lihat memang mengira-ngira tanah ini juga baik. Soalnya sudah masih ada sisa-sisa kotoran babinya. Kita lanjut yang bagian perlakuan kedua teman-teman, pembuatan terakhir kita kasih pupuk cair dengan dosis 5 ml lagi. Ya teman-teman,
lupa lagi saya menjelaskan. Tadi pemberian pupuk ini yang pertama untuk tanaman yang sesuai dengan dosis anjuran ini menggunakan secara disemprotkan pada tanaman dan pada tanah. Tapi pada perlakuan yang kedua di sini yang tidak sesuai dengan dosis anjuran itu langsung dikucurkan ke bagian tanaman, ke bagian akar tanaman dan tanahnya dikucurkan. Mungkin itu juga sebagai penyebab kenapa tanaman yang kedua ini tuh pertumbuhannya lebih baik. Oke teman-teman, sekian dari praktikum saya ini. Semoga dalam video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya Charles Onong mengucapkan terima kasih. Selamat pagi menjelang siang.